Kerusakan tuh berawal dari kosongnya waktu. Nganggur, nggak ada kerjaan, akhirnya inisiatif akhirnya timbang kosong. Disiopo lah. Nafsu yang datang jelek sudah, hawa nafsu. Mau diisi, ya. Kalau ndak akhirat, amal dunia ndak masalah dunia. Ya. Daripada enggak sama sekali. Ya. Kemudian gitu ya. Jadi harus menanggung beban sengsara dalam rangka mencari ilmu. Tadi ya, mutola'ah. Berat memang, berat. Siapa yang enggak berat? Ya kan? Enggak kerasan, nangis. Ya memang itu godaan ya. Kita coba aja ente ya. Kita, anak pribadi ya, anak dulu pernah nangis juga benar. Nangis juga. Apalagi sudah mondok, sudah langsung nangis sudah. Apalagi sudah ditanda tangan ya, tanda tangan ya, gemetar tangan. Anak memang awal anak ini mungkin anak pribadi nih ya. Anak dulu tuh rencana ndak suka mondok anaknya, ndak sama sekali ndak pengen mondok ndak. Tapi takdir sama Allah paksa untuk mondok. Jadi awal anak 10 tahun di sini ndak mondok pulang pergi. Dan memang niatan ndak pengen mondok. Kenapa? Anak dulu ngaji ke Sotato, salah satu ustadz sini sekarang punya pondok orangnya, ndak mondok tapi punya pondok, muridnya Habib Alwi. Ya. Jadi muridnya Habib Alwi ndak pernah mondok, dia seorang dosen, pernah kuliah ngaji di Habib Alwi dan sekarang dia punya pondok, Ustadz Tato namanya. Beliau mengatakan orang itu kalau mondok pinter itu biasa. Ya, mondok, pinter nahu, pinter kitab itu biasa. Tapi kalau ndak mondok pinter, berarti luar biasa. Anak pilih yang kedua ini. Ya apa caranya ndak mondok tapi pinter, gitu ya. Ya apa caranya ndak mondok tapi pinter. Yang sangat apa tadi? Disayangkan, sangat jelek sekali orang mondok ndak bisa, ini luar biasa. Kalau mondok bisa, itu biasa kan? Tapi kalau mondok ndak bisa berarti luar biasa. Luar biasa nemene maksudnya ya. Luar biasa cek nemene padahal semondok ndak bisa. Lapo ae di pondok. Tapi orang mondok ndak mondok bisa itu luar biasa. Jadi anak usaha milih yang dua ini. Ndak mondok tapi bisa. Tapi takdir akhirnya mondok. Ketika guru kita Habib Asad datang memulai santri 5 orang dulu akhirnya supaya resmi mondok akhirnya dibuatkan formulir. Catat, tanda tangan. Anak tanda tangan ya, gemetar. Wah nangis semalam. Kenapa? Beban ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang enggak pulang-pulang. Gara-gara nangis semalam sampai sekarang boy tetap di sini sampai mati palingnya. Memang beban, tapi ketika belum mondok ya enak aja di sini tiap hari sini soro padahal. Pulang pergi Baran sini 1 jam perjalanan kalau pulang. Mancal bukan hondaan ya, mancal. Kadang jalan sama teman-teman. Ya. Sama bapak siapa nih? Likin. Nah itu teman Anda nih. Bapak Likin tuh teman Anda. Sak kampung. Mancal berdua datang. Sama mana? Enggak ada ya. Mancal ke sana 1 jam. Karena ndak mondok enak aja. Enggak ada HP wis enak aja. Sekarang enggak mungkin. Gitu. Wallahu alam ya. Tapi ketika tanda tangan langsung, ketika kita tanda tangan tek, nangis sudah. Jadi beban. Mondok itu memang beban. Awalnya tapi setelah dinikmati berapa hari seminggu sudah mari nangis lupa, akhirnya lupa terus hendak pulang guys, akhirnya terus sudah mondok betul sudah ya. Jadi kita hendak pingin mondok tapi sama Allah takdir mondok. Nah. Jadi kalau ada yang masuk sini beban berat sampai nangis itu biasa ya, biasa emang.
Hampir semua jauh dulu nangis, sudah banyak dah nangis. Masih ini, siapa Baran tuh jual jamu tuh? Seperti itu. Masih ya. Podo nangis, kan alumni sini tuh. Sampai pulang berot, banyak. Ya. Jadi kalau ada yang merasa berat, memang seperti itu mondok. Cuma ketika dinikmati, insya Allah hilang dah. Dan bakal nikmat, ya. Nggak pulang-pulang, nggak jauh dari jarang pulang. Ya. Januddin itu kan jarang pulang kan. Jadi nikmati aja. Ya. Memang berat. Kemudian apa tadi? Kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safar ta'allum. Sebagaimana berkata Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada beliau salawat dan salam, dan juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, beliau mengatakan beratnya dalam fi safar ta'allum, di dalam rangka belajar bepergian dalam mencari ilmu. Ini berat sekali. Jadi Nabi Musa ini pernah sama Allah Ta'ala suruh cari seorang guru, tempatnya di sini, sampai mengarungi lautan, jalan gitu ya. Berat sekali, memang berat. Ini seorang Nabi ya, suruh belajar juga dia ngerasakan beratnya belajar. Berat memang. Gitu ya. Di Quran ada. Walam yanqul anhu dzalika fi ghairin minal asfar. Dan tidak pernah yanqul, tidak pernah ada riwayat ya dari beliau tentang hal itu. Tidak ada riwayat ya tentang masalah belajar ilmu kecuali dari beliau ini. Kecuali ini dalam cerita dalam perjalanan Nabi Musa dalam rangka belajar ilmu. Beliau mengatakan, itu lanjutannya ya. Apa kata Nabi Musa? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ini juga Nabi Musa ini ngajari yang lain, termasuk kita yang baca Quran. Apa kata Nabi Musa? Laqad laqina, sungguh kami telah mendapatkan. Laqo, telah mendapati. Karena Nabi Musa bersama temannya. Min safarina, dalam perjalanan kita ini ya. Laqad laqina min safarina hadza, dari perjalanan kita dalam rangka belajar ilmu ini mendapati apa? Laqina nasoba, mendapati kepayahan. Jadi Nabi Musa sambat. Jadi cari ilmu saking payahnya sampai sambat. Nanti ya. Liya'lam anna safarul ilm la yakhlu anit ta'ab. Ini juga supaya tahu, liya'lam atau liyu'alim ya, untuk mengajari, bisa baca gitu ya. Untuk mengajari para pelajar ilmu itu bahwa anna safarul ilm, bahwa safar pepergian dalam rangka ilmu ini la yakhlu, tidak sepi anit ta'ab, dari payah. Entah payah tadi ya, entah payah perjalanannya enak, juga bakal payah di tempat belajarnya, disuruh belajar, nanti dimarahi gurunya, wah sembarang sudah. Ya di sini enak ya, kita ngelama gini tidak pernah dipukul sama penjalin, tidak pernah dilempar sama bengkiak. Pondok-pondok lain tuh penjalin mesti, mokong didik cedak tangannya. Ya. Coba mungkin kita yang gitu di sini ya mungkin entek tangan kita ini udah. Telat cedak. Kita disuruh sholat itu kadang-kadang ngeremehkan, halah ngono tok hukumannya, dibalinnya lagi. Ya, memang Habib tidak mau ngukum kita ini, menjadikan kita sebagai koyok hewan, sebagai koyok hewan gitu, enggak mau. Cuman kalau bisa kita harus sadar diri. Ya, karena Habib ini kiblatnya ke Hadramaut sana. Di Hadramaut enggak ada pukulan seperti itu. Bahkan lebih mendidik hati. Ya. Jadi kadang-kadang dibiarkan santri itu, enggak dihukum ya sudah,
Jadi dia diikrar, dijanji pokok ente di sini urusannya sama Allah. Ya, ente kalau melanggar selaporo nanti kita hukum, kalau enggak itu berarti urusan Allah. Wah, ini tambah berat. Santri yang punya hati ta'aluk pada Allah tambah berat. Ya. Lebih baik, banyak mengatakan lebih baik saya dihukum daripada dijanji seperti ini. Hukum sengsara enggak apa-apa, pecuti sampai entek tangannya enggak ada masalah. Yang penting jangan disumpah dijanji seperti ini. Jadi langsung pasrah, ente mau apa sih? Baik buruk terserah Allah Ta'ala di sini. Saya enggak tahu apa-apa. Aduh, ini kalau santri yang punya hati lebih memilih saya lebih baik dihukum. Kenapa? Karena kalau sudah dihukum mari, ya kan? Tapi kalau pasrah pada Allah ini, itu imbasnya sampai berkelanjutan kadang-kadang. Nah, makanya hati-hati. La yakhlu anit ta'ab li'anna talabal ilmi amrun azim, karena belajar ilmu itu li'anna talabal ilmi amrun azim, karena belajar ilmu itu adalah perkara yang besar. Belajar ilmu ini perkara besar. Kenapa? Kita kalau berhasil bakal jadi orang mulia. Ya kan? Kemuliaan harta dengan ilmu lebih tinggi ilmu. Orang tanpa apa tadi? Punya ilmu tanpa harta, itu sudah otomatis bakal mulia. Ya. Dan selamanya kalau kemuliaan ilmu sampai ke akhirat, ya kan? Kalau kemuliaan harta, hartanya habis enggak mulia lagi. Orang kaya dimuliakan karena kekayaannya. Lah, kekayaan gampang habis. Ya kan? Habis kekayaannya, mari. Kalau ilmu insya Allah tidak bakal hilang insya Allah sampai dibawa mati. Karena ilmu itu hilangnya ilmu ini kalau hilangnya dengan orangnya kalau mati, ya kan? Di hadis kan sebutkan tidaklah Allah itu mencabut ilmu, terus ilmunya dicabut orang jadi bodoh, hendak seperti itu. Allah mencabut ilmu, innama yanzahu, hanyalah Allah ini mencabutnya dengan cara mematikan ulamanya. Berarti kan jarang ilmu itu langsung hilang di hati seorang kan. Jadi ilmu itu biasanya sampai bawa mati. Kemuliaannya abadi, ya kan? Luar biasa kemuliaannya. Jadi amrun azim, perkara besar. Bahkan dikatakan wahwa afdal minal ghazawat. Ilmu ini, belajar ilmu itu dikatakan lebih utama daripada ghazawat, perang sekalipun. Ya, perang, bawa pedang, menakutkan, ini remeh, nggak ada masalah, nggak sebanding dengan keutamaan belajar ilmu. Makanya ujiannya besar, ujian tidak kerasan, ya. Terus pokoknya macam-macam ujian orang belajar ilmu ini, karena memang setan juga tidak mau, ya. Nafsu juga tidak mau kalau ada orang itu berhasil dalam masalah ilmu. Wahwa afdal minal ghazawat inda aksaril ulama. Dan ini belajar ilmu, cari ilmu ini lebih utama dari perang menurut kebanyakan para ulama. Wal ajru ala qadri ta'ab wan nasab, dan pahala itu bergantung pada ukuran seberapa besar at-ta'ab, ya, payahnya berapa. Payah, letih, ya. Itu berapa payahnya? Ta'ab sama nasab sama ya artinya. Pahala itu bergantung pada berapa besar payahnya. Kalau lebih payah maka lebih besar pahalanya. Ya. Faman sabar ala dzalika wajada laddatal ilm tafuqu sa'ira laddatid dunya. Barang siapa yang sabar terhadap hal itu, barang siapa yang sabar belajar ilmu, sabar, ya sampai mari gitu ya. Belajar ilmu sabar, wajada, maka dia akan mendapatkan, ya, barang siapa yang sabar atas hal itu, atas belajar ilmu ini, atas payahnya belajar ilmu, maka wajada, dia akan mendapatkan ladzatal ilm, lezatnya ilmu. Sekarang mungkin payah, kita enggak merasakan lezat, tapi nanti kalau kita sudah berhasil, lezat ilmu ternyata enak, ya. Kadang-kadang sampai lupa segalanya, ya. Lupa dunia,
Bahkan nikah lo lupa kadang-kadang ya, saking apa dari nikmatnya ilmu. Ya karena yang lain nggak ada nikmat, ya kan? Walihada ada tafuqu sa'irul ladzati dunya, mengalahkan seluruh kelezatan dunia. Ilmu ini kalau sudah didapat, kalau sudah melekat di hati, sudah kerasa enak, itu lebih lezat daripada nikmat dunia, enggak ada. Ya kan? Lah kita masih belum ya. Masih belum. Walihada kana Muhammad bin Al-Hasan idza sahara al-layali in halla lahul mushkilat yaqul aina abnaul muluk min hadhihi al-laddat. Oleh karena itu Muhammad ya, bin Al-Hasan idza sahara al-layali, ketika dia hendak tidur malam hari, payah kan ya? Hendak tidur malam hari, mutola'ah, menyelesaikan masalah-masalah dalam masalah ilmu. Ketika sudah tidak tidur malam, maka in halalahul muskilat, maka terlepaslah baginya al muskilat, kesulitan-kesulitan. Hal-hal yang muskil, yang membingungkan, itu berkat beliau ini mutola'ah sampai malam gitu ya, sampai saharul layali. Langsung ketika sudah selesai kerasa nikmat. Jadi orang kalau sudah lezat masalah ilmu, ada masalah, kadang-kadang sampai tidak tidur malam tidak kerasa menyelesaikan masalah, dengan ya kitab puluhan dibuka, kadang-kadang mau harus pagi, lezat, ya kan? Yang mestinya orang ini butuh tidur, dia tidak butuh tidur, bukan tidak butuh, lupa tidur. Kenapa? Saking lezatnya ilmu, jadi lupa segalanya. Sampai dia mengatakan saking lezatnya ya, kerasa lezat bagi dia, mengatakan aina abnaul muluk, mana anak-anaknya raja yang makan enak, ya menikmati hidup enak di kerajaan. Min hadil laddat, mana anak raja? Apa adakah kelezatan yang seperti ini? Ibarat gini, seenan ini daripada raja-raja itu. Ya. Seenan belajar. Kenapa? Orang tuh kalau jadi raja, kan itu urusan dunia kan. Raja ini enggak enak, ya kan? Enggak ada enaknya raja. Kalau ada raja merasa enak, berarti ini rajanya kurang ajar berarti. Kenapa? Karena dia harus nanggung urusan umat. Oleh Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cucunya keturunannya berapa itu? Ya, ketika sudah dilantik menjadi raja, Amirul Mukminin, dia menangis, mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, sekarang engkau ini saya kasih pilihan. Engkau sekarang mau saya talak biar ente bebas, nanti saya kasih hadiah jamin hidupnya, atau Anda tetap hidup sama saya tapi sengsara. Karena tidak mungkin saya ngurusi Anda terus, kemungkinan jarang-jarang nanti saya akan ketemu dengan sampean. Jadi langsung dijanji istrinya. Kenapa? Karena dia mau berhadapan dengan urusan umat. Sampai tidak tidur ya, selama bertahun-tahun tidak pernah tidur. Kalau siang hari dia ini tidur takut lengah dalam mengurusi tanggung jawab terhadap umat, malam harinya tidak tidur takut lengah terhadap urusan Allah Ta'ala. Jadi malam hari tanggung jawabnya kepada Allah sehingga dia tidak berani tidur. Kalau siang hari tanggung jawab terhadap umat, dia tidak berani tidur. Jadi siang malam tidak berani tidur. Umar bin Abdul Aziz, saking apa nih? Saking tidak enaknya, merasa payah jadi raja. Makanya enak, nggak usah jadi raja, presiden ya, jadi lurah, jadi RT nggak usah dah. Ya, asal jadi pelajar ilmu, cita-cita jadi ustadz lah kemarin, ini bakal enak hidupnya. Ilmu ya, ilmu. Walihada sudah nih. Kemudian wayam bagi li talabil ilmi an la yashtaghil bi syai'in akhar ghairal ilm. Dan layak bagi pelajar ilmu itu hendaklah tidak sibuk, la yashtaghil, tidak menyibukkan dengan sesuatu selain ilmu.
tidak sibuk dengan sesuatu yang lain selain ilmu. Nah, maka kita di pondok gini nih, wes tidak usah ngurusi yang luar, cukup kita belajar ya apa caranya, yang mungkin sulit apalannya apa, ngurus apalannya, belajarnya diurus, tidak usah ngurusi dunia luar sudah, gitu ya. Makanya HP itu nggak boleh bawa sini, nggak boleh kita lihat, kenapa? Biar kita ini nggak tahu dunia luar. Nah, kalau kita sudah tahu dunia luar, sumpek kita. Kan? Jadi nggak usah ngurusi yang lain, cukup masalah ilmu aja. Itu sudah ada yang ngurusi, ya kan ya? Masalah presiden nggak usah ngurusi, itu sudah ada yang ngurusi. Masalah ini, masalah pokoknya nggak usah ngurusi apa-apa. Cukup urusan dengan ilmu. Wala ya'rid anil fikih, dan jangan sampai berpaling dari fikih, jangan. Jadi tetap fikih ini, ilmu fikih ini harus kita telateni tiap hari. Alhamdulillah di sini ilmu fikih terutama fikih masalah ibadah itu tiap hari ada. Nah, ini juga dalam rangka ini. Jadi tiap saat tidak boleh berpaling dari ilmu fikih. Kenapa? Karena masalah itu banyak, ya kan? Lah, masalah itu bisa terselesaikan dengan ilmu fikih ini. Apalagi kalau kita masalahnya umat, kalau kita belajar untuk umat berarti banyak masalah, harus kita fokus betul-betul, ya kan? Banyak mutola'ah, banyak buka buku, ya kan? Jangan sampai keluar nanti tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah mendalik ini. Tapi kok bisa lulus? Ya bisa aja karena dia mutola'ahnya ketika mau ujian mungkin seminggu full tidak tidur, baca terus, bisa aja. Cuma mutolaah semacam ini tidak efektif, banyak lupanya, pasti udah. Yang betul itu mutolaah mulai jauh hari sudah mutolaah. Nanti ketika ujian tinggal buka tok pelan-pelan, sudah sekedarnya sudah mari. Ya, kalau langsung seminggu tok belajarnya, sebelumnya ndak, ya mungkin bisa ujian, bisa ngisi setelah itu tok. Tapi setelah itu bakal lupa, tidak efektif. Banyak seperti itu kadang-kadang. Qala Muhammad rahimahullah taala, inna da'atana hadhihi minal mahdi ilal lahad. Sesungguhnya doa, maksudnya kegiatan kita ini ya, aktivitas kita tentang masalah ilmu ini, belajar kita ini, itu minal mahdi, waktunya mulai dari buayan ibu, mulai dari gendongan ibu, ilal lahad, sampai ke luang lahat, sampai mana? Ke kuburan, gitu ya. Mulai di kandungan sampai mulai di buayan, ketika digendong ibu, ini sudah belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi enggak ada waktu untuk saya semari, enggak ada. Walaupun sudah lulus gitu ya, sudah lulus mondok, tetap belajar kemana-mana. Enggak moro mari lulus wes mari, enggak pernah belajar, enggak. Ya. Sampai mati orang belajar itu.